Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Sugiarto, kelas MD 202. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab yaitu UAS Lembaga Keuangan. Baik, kita mulai. Di mana soalnya adalah yaitu saya telah jelaskan secara singkat bagaimana kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Yang kedua, jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut, kredit, perbankan, dana pihak ketiga, dan rasio kinerjanya. Yang ketiga, jelaskan secara keseluruhan bagaimana kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis tersebut. Uraikan secara singkat kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang kelima, bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2002 dan berikan opini. Yang 6 atau F, bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2002, berikan opini juga. Baik, kondisi pasar modal di Indonesia tahun 2022 ya cukup challenging gitu ya. Dan di sini juga aktivitas pasar modal sepanjang tahun 2002 bertumbuh secara positif. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG yang telah mencapai level 0,850,52 pada tanggal 28 Desember 2022, meningkat ya 4,0,9% dari posisi 30 Desember 2021. Pertumbuhan IHSG tersebut bahkan sempat menembus rekor baru, yakni pada level 7,318,016 pada 13 September 2022. Sementara itu, kapitalisasi pasar pada 28 Desember 2022 mencapai 9,909 triliun atau naik 15,2%. Nah, ini pertumbuhannya sangat luar biasa ya, dibandingkan posisi akhir tahun 2021, yakni 8,256 triliun. Dan juga sempat menembus rekor baru sebesar 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Baik. Sementara itu, aktivitas perdagangan turut membukukan kenaikan yang signifikan dibandingkan akhir tahun lalu. Rata-rata nilai transaksi harian RNTH tercatat 14, triliun atau naik 10% dibandingkan di posisi akhir tahun lalu, yakni 13,4 triliun. Selanjutnya, frekuensi transaksi harian juga telah mencapai angka 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibandingkan akhir tahun 2021 dan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa di kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir. Pertumbuhan juga tercermin pada rata-rata volume transaksi harian yang telah mencapai 23,9 miliar saham atau naik 16% dibandingkan akhir tahun lalu. Di tahun 2022, minat perusahaan untuk mobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat hingga 28 Desember 2022. Telah terdapat 59 perusahaan tercatat yang melakukan initial public ya, offering atau IPO dan mencatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Sehingga sebanyak 825 perusahaan telah mencatat sahamnya di BIE. Total fund priced IPO saham mencapai 33,06 triliun. Nah, pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak swastanisasi Bursa Efek pada tahun 1992. Selain itu, pencapaian ini juga merupakan IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Pencapaian positif terus tercermin dari peningkatannya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total jumlah investor di pasar modal Indonesia per 28 Desember 2002 telah meningkat 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor
per akhir Desember 2021. Jumlah ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Baik. Dari seluruh kegiatan tersebut, lebih dari 74% kegiatan dilakukan secara daring, juga aktivitas sosialisasi kepada stakeholders, ya, kepada stakeholder lainnya sepanjang tahun 2022. BI telah meluncurkan sejumlah produk dan layanan baru di antaranya, satu, notasi khusus atau N, yakni notasi khusus untuk perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multilevel pada akhir Januari 2022. Yang kedua adalah internet registration dengan sistem pengelolaan rekening terintegrasi, ya, Otoritas Jasa Keuangan OJK pada Februari 2022. Yang tiga, penutupan kode domisili investor pada Juni 2022. Yang keempat, produk baru sebagai tambahan alternatif produk investasi bagi investor, yakni waran terstruktur pada 19 September 2022. Yang kelima, indeks IDX Syariah Growth pada Oktober 2022. Indeks IDX LQP4 Low Carbon Leader pada November 2002. Yang ketujuh, ISG scoring pada perusahaan tercatat. 8. Papan pencatatan baru yakni papan utama, ya. Ekonomi baru papan pencatatan ini memiliki sejumlah persyaratan seperti menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, peluncuran papan utama ekonomi baru ini disertai dengan peluncuran notasi khusus baru untuk mengidentifikasi perusahaan yang masuk ke dalam papan tersebut, yakni nota khusus I dan K. Baik. Selanjutnya adalah kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022. Hasil survei perbankan Bank Indonesia mengidentifikasi secara triwulan, ya, penyaluran kredit baru pada triwulan 2022 tumbuh positif. Hal ini terindikasi dari nilai saldo bersih tertimbang, ya, kredit baru sebesar 96,9%, lebih tinggi dibandingkan SBT 64,8%. Pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tercermin dari nilai SBT yang tercatat positif. Pada triwulan 3 2022 penyaluran kredit baru diperkirakan tetap terjaga tumbuh positif. Terindikasi dari SBT, perakiraan penyaluran kredit baru sebesar 95,7%. Survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulan penyaluran kredit baru tumbuh positif pada triwulan 2 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari nilai saldo bersih tertimbang permintaan kredit baru triwulan 2 2022 sebesar 96,9%, lebih tinggi 68% pada triwulan sebelumnya. Grafik 1 berdasarkan jenis penggunaan meningkatkan pertumbuhan kredit baru menjadi lebih seluruh jenis kredit. Terindikasi dari SBT positif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, baik daripada kredit modal kerja SBT 92,0%, kredit investasi SBT 89,8%, maupun kredit konsumtif SBT 74,0%. Nah, pertumbuhan kredit baru per jenis kredit survei perbankan. Survei perbankan 2 secara struktural, SBT pertumbuhan penyaluran kredit baru tertinggi tercatat pada sektor pertanian, perburuan, kehutanan dengan SBT sebesar 75,1%. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor pertinggian dengan SBT masing-masing sebesar 68,8% dan 58,9%. Pertumbuhan kredit baru per jenis kredit konsumsi. Sektor ekonomi dengan SBT pertumbuhan kredit baru tertinggi. B. Perkiraan kondisi triwulan 3 2000 penyaluran kredit baru pada triwulan 3 2002 diperkirakan tumbuh positif. Baik, dana pihak ketiga. Perakiraan dana pihak ketiga
penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada triwulan 3 2022 diperkirakan tumbuh positif meski tidak tertinggi pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang melambat tersebut menginisiasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 41,1%, lebih rendah dibandingkan 55,5% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DPK diperkirakan terjadi pada jenis instrumen giro dan tabungan, dengan SBT positif masing-masing sebesar 30,5% dan 51,5%. Sementara itu, deposito terindikasi menurun dari SBT yang dinilai negatif sebesar minus 21,7%. Perakiraan dana pihak ketiga. Penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK pada triwulan diperkirakan tumbuh positif meski tidak tertinggi pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang melambat tersebut terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 41,1% lebih rendah dibandingkan 55,5% triwulan. Perakiraan kredit. Responden memperkirakan outstanding kredit 2002 tumbuh positif sebesar 9,2%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit 2021 sebesar 5,2%. Nah, perakiraan DPK, pertumbuhan DPK tahun 2002 diperkirakan tetap terjaga. Hal ini tercermin dari SBT perakiraan penghimpun DPK tahun 2002 sebesar 45,3% bernilai positif meski tidak setinggi SBT 78,5% pada tahun sebelumnya. Nah, rasio kinerja perbankan di Indonesia tahun 2002. Nah, Kepala Eksklusif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menyampaikan bahwa kinerja industri perbankan selama 2002 terjaga baik dan tumbuh positif serta mampu menahan tekanan perekonomian global. Baiknya kinerja perbankan tersebut tidak terlepas dari pengawasan dan pengaturan yang dilakukan OJK dan juga dukungan kebijakan fiskal maupun moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK optimis bahwa kondisi perbankan akan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun perlu diwaspadai risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2002, perkembangan kebijakan di sektor jasa keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pertahanan Indonesia jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional. OJK telah mengambil beberapa kebijakan antisipatif dan terukur di 2012. Kebijakan tersebut meliputi area kunci yang terdiri dari indikasi meningkatkan risiko tersebut terhadap sektor jasa keuangan. OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar, pertimbangan kondisi perekonomian yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. OJK meminta agar LJK senantiasa menjaga tahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Menyikapi pasar yang masih berfluktuasi, OJK meminta perusahaan asuransi untuk menjalankan strategi investasi secara prudent. Selain itu, perusahaan asuransi diminta untuk menjalankan praktik underwriting secara prudent. OJK juga memastikan efektivitas penerapan peraturan OJK nomor 28 garing POJK 05/2020 tentang tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank. Baik, program edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi dan perlindungan konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen.
Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli yaitu selaku konsumen. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli juga adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Baik, kebijakan OJK di sektor keuangan ya. Bagi saya, OJK sangat berperan penting untuk investor muda yang sedang belajar trading saham, kripto, reksadana, dan lain-lain. Sangat penting sekali saat berhendak berinvestasi dipastikan terlebih dahulu bahwa lembaga keuangan tersebut telah terdaftar dan di bawah pengawasan OJK Indonesia. Hal tersebut dapat minimalisir kerugian akibat risiko penipuan atau penggelapan uang. Pasalnya, lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK terikat dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kamu juga bisa melaporkan langsung ke OJK apabila merasa dirugikan atau dicurigai adanya unsur penipuan. Baik, peran OJK dalam melindungi investor diantaranya adalah melarang tegas melebarluasan informasi menyesatkan atau tidak benar dalam bentuk apapun, hoax, ya, melarang dilakukannya praktik manipulasi pasar, melarang aktivitas insider trading, yakni praktik perdagangan saham atau surat berharga, melindungi investor dari praktik penipuan, menetapkan aturan yang mengedepankan prinsip transparansi di bursa efek, menetapkan aturan demi kepentingan investor dalam bertransaksi di bursa efek, mengoptimalkan aktivitas pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, mengawasi pihak-pihak berkaitan langsung dengan perlindungan investor, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di pasar modal Indonesia, menerapkan prinsip keterbukaan yang berpengaruh terhadap keputusan dan investasi bagi investor, penerbitan terhadap standar atau aturan serta melakukan pengawasan serta kepatuhan semua pihak terhadap standar atau aturan yang berlaku. Baik, demikian UAS untuk lembaga keuangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri pribadi dan mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.